Halo para pecinta tanaman dan pertanian organik. Dalam bertani organik, hakikat menanam yang sesungguhnya itu adalah menghidupkan tanah. Statement ini malah terdengar sangat konyol pastinya. Dan selama ini berpikiran bahwa yang perlu diberi makan adalah tanaman. Ternyata sebenarnya kita cukup perlu membiarkan tanah tetap hidup atau penuh dengan kehidupan seperti mikroorganisme dan biota tanah dan lainnya. Karena mikroorganisme dan biota tanah dan lainnya mempunyai peran penting dalam siklus kehidupan di dalam tanah. Mereka punya peran penting dalam mendekomposisi bahan organik dan memproduksi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Simbiosis antara mikroorganisme dan tanaman diantara lain seperti jamur. Jamur mempergunakan glukosa yang diproduksi oleh tanaman. Bagi tanaman, manfaatnya adalah zona resapan yang lebih besar. Interaksi unik dan konstan antara tanaman, bakteri, dan jamur ini menciptakan simbiosis yang sangat fantastis dan menguntungkan. Sebagai balasannya, tanaman memberikan air, mineral, glukosa untuk bakteri dan jamur. Dan jika polusi di lahan pertanian sangatlah parah, lalu bagaimana tanah itu bisa dipulihkan lagi? Dalam metode jadam, masalah ini bisa diatasi tanpa bahasa yang rumit. Jika Anda tertarik, yuk mari kita bahas. Seperti cuplikan di video ini, Anda dapat menemukan jawaban dari alam. Menurut metode jadam organik, gunung atau hutan adalah tempat Anda mencari jawaban atas kesuburan tanah Anda. Dan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara pengelolaan tanah tanpa bahasa yang rumit. Satu-satunya cara untuk mengatasi tanah yang terkontaminasi adalah dengan memanfaatkan mikroorganisme aktif. Jadi tidak ada alternatif atau solusi selain memanfaatkan mikroorganisme. Cukup ambil tanah, cetakan daun, dan buatlah mikrokosmos sendiri di dalam tanah pertanian ya. Dalam metode jadam tidak merekomendasikan untuk menggunakan mikroorganisme tertentu seperti yang beredar di pasar. Dan jika Anda mengandalkan mikroorganisme tertentu ke dalam tanah, maka akan banyak mikroorganisme tertentu yang akan terkontaminasi. Dan ini berarti ekskresi mikroorganisme yang merupakan nutrisi bagi tanaman akan terkonsentrasi, dan ini berarti itu akan merusak keseimbangan nutrisi tanah. Jika Anda melakukannya, maka keseimbangan hara tanah akan rusak. Kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengisolat mikroorganisme aktif dari gunung atau hutan untuk dibawa ke lahan pertanian dengan biaya yang sangat rendah pastinya. Dan ini adalah larutan mikroorganisme yang diberi nama JMS atau Jadam Microbial Solution, yang berisikan jutaan mikroorganisme bermanfaat untuk tanah pertanian kita. Cara membuat JMS diantaranya adalah: 1. Genggam tanah cetakan daun atau akar bambu yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Yang kedua adalah garam kasar. Garam kasar sebagai aktivator untuk mikroba. Garam kasar selain mengandung NaCl atau natrium klorida, juga banyak mengandung mineral di dalamnya. Yang terakhir adalah sumber karbohidrat seperti kentang atau nasi dan lain-lain. Kali ini saya menggunakan nasi yang di blender kira-kira 5 sendok makan. Untuk step pertama, larutkan 1,5 sendok makan garam kasar ke dalam 15 liter air. Aduk hingga melarut. Setelah larut, masukkan tanah cetakan daun atau humus dan sumber karbohidrat ke dalam wadah kain. Lalu peras sampai mengeluarkan sari-sarinya. Selanjutnya tutup wadah, biarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam dan ditandai dengan munculnya buih, berarti larutan siap diaplikasikan.
Larutan ini bisa langsung diaplikasikan dengan dosis pekat atau diencerkan dengan perbandingan 1:5. Aplikasi sebelum tanam disarankan sampai dengan 4 kali untuk memastikan mikroorganismenya tetap hidup. Dan jika lahan sudah ada tanamannya, wajib diencerkan dengan dosis 1:10 hingga 20 dengan aplikasi kocor. Aplikasi minimal 2 minggu 1 kali. CMS ini selain memperkaya kehidupan di dalam tanah, larutan ini bisa mencegah hama dan penyakit tanaman dengan cara dispray dengan dosis encer 1:50 hingga 100. Larutan ini juga bisa menggantikan mikroorganisme yang beredar di pasar untuk membuat vokasi padat. Insya Allah kedepannya saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat pengendali hama untuk trips, ulat, antraknosa, dan lain-lain dengan biaya yang sangat rendah pastinya. Maka dari itu tekadkan niat Anda, semangat Anda untuk memulai berorganik dengan skala yang kecil dulu. Yang saya harapkan petani semakin mandiri dan berinovasi tanpa bergantung kepada pupuk kimia sintetis. Cukup sekian dulu, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Gugun Wangsa pamit undur diri. Salam kasih nan agung, salam sejahtera, salam sukses. Semoga petani semakin jaya dan mandiri.